Film yang disutradarai oleh Anggi Umbara ini diadaptasi dari kisah pembunuhan nyata yang menimpa seorang gadis remaja bernama Vina dan kekasihnya Jaki. Tepatnya di Cirebon tahun 2016, Vina dan Jaki ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Warga yang menemukan dua jenazah tersebut menduga jika keduanya adalah korban kecelakaan kendaraan. Setelah dilakukan otopsi, baru diketahui jika kematian Vina dan Jaki disebabkan oleh pembunuhan disertai pemerkosaan. Sebelum 7 hari kematiannya, sahabat Vina mulai mengalami kejanggalan dan beberapa kali kerasukan. Sosok arwah Vina mengaku merasuki tubuh sahabatnya sendiri untuk mengutarakan kronologi kejadian yang sesungguhnya. Hingga saat ini, pelaku utama pembunuhan Vina masih menjadi misteri dan berkeliaran dengan bebas. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Siang itu, Vina pergi ke salon Tante Hesti untuk merapikan rambut extensionnya. Beberapa sambungan rambut yang sudah rusak dilepas dari rambut asalnya. Vina meminta izin pada Tante Hesti untuk membawa pulang rambut sambungan itu karena dibuat dari rambutnya sendiri. Tante Hesti berkata, rambut extension itu sebenarnya adalah rambut yang sudah mati. Jika Vina tetap memakainya, sama saja Vina membawa bangkai kemana-mana. Tak berselang lama, Linda datang dengan membawakan segelas es batu. Vina mengunyah es batu itu sebagai camilan favorit. Teman Vina yang lain justru ketakutan saat melihat ruang salon Tante Hesti yang penuh dengan ornamen boneka menyeramkan. Hesti meminta Vina untuk bergegas karena sudah janji pergi ke alun-alun jam 8 malam. Vina baru saja pasang belgi dan membuat Linda ngilu sendiri melihat sahabatnya mengunyah es batu. Selesai dari salon, Vina dan Linda berjalan turun dari mall untuk menuju ke alun-alun. Mereka berbincang tentang sikap Tika yang melabrak Vina karena pacar Tika sempat menggoda Vina di sekolah. Linda juga menanyakan tentang Egy, mantan pacar Vina yang belum move on dan suka meneror. Vina memberi selembar kertas pada Linda berisi ungkapan sayang darinya. Vina merahasiakan semua perasaannya itu dan meminta Linda untuk membuka semua surat itu saat merasa kangen pada Vina. Linda heran dengan ucapan sang sahabat, seolah Vina hendak pergi jauh dan tidak berjumpa lagi. Padahal rumah mereka saling berdekatan dan masih bisa bertemu setiap hari. Malam harinya, pertunjukan seni digelar di alun-alun Cirebon, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2016. Vina dan Linda sudah duduk di sana untuk menyaksikan pertunjukan itu. Tak berselang lama, Vina mendapat telepon dari neneknya. Vina berkata dirinya masih berada di alun-alun bersama dengan Linda. Ia menanyakan kakaknya Marliana yang belum kelihatan juga. Nenek mengungkapkan, Mbak Mar belum bisa menjemput karena ban sepeda motornya masih bocor. Vina mengungkapkan hendak pesan ojek untuk pulang ke rumah. Nenek sempat khawatir, namun memilih untuk menunggu di rumah. Vina masih menemani Linda yang menunggu jemputan tetangganya Deden. Tak berselang lama, Deden datang bersama Jaki. Karena arah rumah Jaki sama dengan Vina, Linda menitipkan sahabatnya itu untuk diantar pulang oleh Kang Jaki. Saat hendak pergi, penjual nasi goreng di seberang jalan menjatuhkan wajan hingga membuat Linda tak enak hati. Ia memiliki firasat yang kuat dan membujuk Vina untuk naik ojek saja bersamanya. Deden masih membujuk Linda untuk pulang bersamanya saja daripada pesan ojek. Ia berjanji tidak akan ngebut di jalan pulang. Deden memperingatkan Jaki untuk berhati-hati dan memastikan Vina pulang dengan selamat. Jaki sempat bercanda dan berkata jika mereka akan pulang ke Rahmatullah. Pulang ke Rahmatullah. Serem banget bercandanya. Vina tampak tak suka dengan omongan Jaki, namun ia tetap pulang bersama dengan pria itu. Di waktu yang sama, seorang pria misterius terlihat membuntuti Vina. Jaki masih dalam perjalanan karena jarak rumah Vina cukup jauh dari alun-alun. Sementara waktu menunjukkan pukul 8:45. Tepatnya di Taman Sumber, Jaki mampir sebentar untuk menyerahkan paket pada teman yang menunggu di sana. Saat hendak pulang, kawanan geng motor tampak mengamati dari kejauhan. Vina bisa melihat sosok mantan pacarnya yang bernama Egy ada di tengah kawasan geng motor itu juga. Dengan ketakutan, Vina meminta Jaki untuk segera pergi. Nasnya, Egy dan rombongan geng motor itu mengikuti Vina dengan membawa tongkat besi panjang. Benar saja, saat melintas di atas jembatan flyover Kerompongan yang sepi, rombongan geng motor itu langsung memukul kepala Jaki hingga motornya terserak di jalan dan helm Vina terlepas dari kepala.
Tak terima gadis pujaannya diambil orang, Egy langsung murka dan melakukan hal tak sepantasnya pada Vina dan Jeki. Mereka dikeroyok oleh belasan orang hingga tak mampu berkutik lagi. Bahkan Egy tega memukul kepala Vina hingga akhirnya tak bernyawa. Dan film pun dimulai. Suatu hari pasca kejadian itu, pengendara jalan yang melintas melaporkan temuan 2 jenazah yang tergeletak dengan bersimbah darah. Ayah dan kakek Vina sempat datang di tempat kejadian perkara. Pak Indra, selaku petugas polisi yang menyelidiki temuan mayat itu, langsung menyambut baik pihak keluarga korban. Wasnadi sempat menanyakan kemana putrinya berada. Ternyata Vina sudah dibawa ke rumah sakit dengan mobil ambulan. Sebelum menyusul Vina ke rumah sakit, kakek sempat bertanya pada AKBP Indra terkait kronologi temuan jasad cucunya itu. Polisi setempat belum bisa memastikan penyebab dari kecelakaan yang terjadi. Mereka menduga kejadian ini murni kecelakaan tunggal karena tidak melibatkan kendaraan lain di sana. Kakek Vina langsung menyangkal keterangan polisi. Ia tidak percaya jika cucunya terlibat kecelakaan tunggal karena jarak penemuan jasad dengan motor korban terpaut cukup jauh. Wasnadi, ayah Vina, memanggil kakek untuk segera pergi ke rumah sakit. Seorang wartawan bernama Dani membenarkan omongan kakek Vina yang curiga jika kemalangan yang menimpa Vina bukan kecelakaan tunggal. Setelah berjuang dengan kondisi kritis di rumah sakit, Vina akhirnya pulang ke rahmatullah. Warga sudah menunggu jasad Vina di rumah duka sembari membicarakan keberadaan ibu Vina yang sibuk kerja di Malaysia. Meski sudah mendapat kabar tentang kematian Vina, ibu kandung Vina tidak bisa langsung pulang karena harus mengurus izin cuti. Sementara itu, nenek Vina menangis sedih karena kehilangan cucu cantiknya yang malang. Ia mengusap kotak berbentuk hati yang tersimpan rapi di lemari kamar Vina. Warga dan pihak keluarga bersiap memandikan jasad Vina yang tubuhnya penuh dengan bekas luka. Nenek hampir jatuh pingsan saat melihat jasad Vina dimandikan. Saat nenek menyiram air ke atas tubuh Vina, nenek bisa mendengar suara gadis itu merintih kesakitan. Nenek melihat luka menganga di tangan dan kaki Vina. Suara rintihan itu masih terdengar di telinga sang nenek. Karena jenazah baru tiba sore hari, pemakaman baru siap esok hari. Nenek meminta Vina untuk bersabar sembari mengungkapkan kata maaf tanpa henti. Selesai dimandikan, jasad almarhumah dibaringkan di atas tikar tepat di ruang tengah. Warga masih memadati rumah itu untuk mengungkapkan rasa duka yang mendalam. Mbak Mar meletakkan foto Vina di ruang tengah dan menelpon ibunya di Malaysia. Karena ada kontrak dengan agen tenaga kerja, ibu Vina belum diizinkan pulang ke Indonesia dan harus menunggu hingga beberapa minggu kemudian. Ibu sempat menangis di telepon mengungkapkan bahwa dirinya sangat merindukan Vina. Mbak Mar hanya bisa menangis mendengar suara ibunya yang merintih sedih. Di malam tahlilan, Mbak Mar menghampiri ayahnya yang duduk sendirian di tepi jalan. Wasnadi menatap kosong ke depan sembari menunjuk tempat bermain Vina saat masih kecil dulu. Mbak Mar tak bisa menahan tangisnya lagi dan menyandarkan kepala ke pundak ayahnya. Sementara itu, Dani baru pulang setelah liputan dan kembali ke kos-kosan. Tetangga kamarnya sibuk melihat video berita kematian Vina yang dilaporkan sebagai kecelakaan tunggal. Dani masih mengendus adanya kejanggalan dalam kasus kecelakaan Vina. Ia yakin ada dalang di balik kematian mereka berdua. Selesai mandi, sang wartawan itu mencari tahu akun Facebook Vina yang berisi foto prestasinya di bidang kecantikan. Vina beberapa kali memenangkan ajang kecantikan di Cirebon. Dani semakin prihatin begitu mengetahui usia Vina yang masih 16 tahun. Pagi harinya, jenazah Vina dikebumikan di pemakaman warga dan dihadiri oleh keluarga serta tetangga dekat. Nenek bingung mencari keberadaan Linda, sahabat dekat Vina yang tidak datang di hari pemakaman. Wasnadi masih sempat mencium kening putrinya di dasar liang lahat sebelum akhirnya dikebumikan. Dani bersama wartawan lain ikut meliput proses pemakaman itu dari kejauhan. Nenek tak henti menangisi kepergian Vina hingga menciumi batu nisan di atas pusara cucunya. Pulang dari melayat, Nur menjenguk Linda yang sedang tidak enak badan. Nur berkata jika nenek dan keluarga Vina mencari keberadaan Linda yang tidak terlihat saat pemakaman. Linda mengungkapkan jika dirinya merasa sangat bersalah pada Vina, apalagi Linda sendiri yang membujuk Vina agar mau diantar pulang oleh Jaki. Di tempat lain, Dani mengunjungi salon Tante Hesti untuk bertanya terkait Vina. Tante Hesti pun mengatakan yang sejujurnya jika Vina adalah sahabat dekat keponakannya yang bernama Linda.
Vina sering datang ke salonnya untuk membetulkan rambut sambungannya yang rusak. Terakhir kali datang, Vina mendapati ada permen karet yang menempel di rambutnya. Gadis cantik itu sering dijahili teman sekelas karena iri dengan fisik Vina yang menawan. Hesti sendiri menegaskan jika keluarga mereka tidak ada yang suka dengan geng motor. Hesti menyarankan Dani untuk bicara dengan Linda. Ia meyakini Linda memiliki kemampuan spesial seperti dirinya yang gemar mengoleksi benda klinik. Kakek Linda memang dikenal sebagai orang pintar yang terbiasa menjalin hubungan dengan hal-hal goib. Dani sempat menolak untuk dikaitkan dengan hal mistis. Dengan tenang, Hesti menjelaskan bahwa arwah orang yang telah mati masih berada di sekitar rumah hingga 7 hari kematiannya. Kalau seseorang itu meninggal dunia, arwahnya masih tetap. Hesti yakin arwah Vina akan berupaya untuk menyelesaikan urusan yang tertinggal dengan waktu 7 hari yang tersisa. Apalagi ada beberapa benda yang ikut terkubur dengan jasad Vina seperti bel gigi dan juga rambut sambung. Dani semakin penasaran dan bertanya jika dalam 7 hari urusan Vina belum terselesaikan, maka apa yang terjadi? Hesti berkata arwah Vina akan masuk menjadi golongan orang yang kurang beruntung. Arwahnya tidak akan bisa melewati gerbang menuju ke alam selanjutnya dan tertahan di alam manusia. Hesti memberi nasihat jika kematian Vina karena dibunuh, maka pembunuhnya harus ditangkap dan diadili. Dengan begitu, arwah Vina tidak akan penasaran lagi karena semua urusannya telah usai. Di tempat lain, Linda memilih untuk menyepi dan mengurung diri. Ia bahkan tak mau menerima panggilan telepon dari temannya sendiri. Ibu Linda sempat khawatir karena putrinya enggan keluar dari kamar. Linda merebahkan diri di atas ranjang sambil mengenang masa lalunya bersama Vina. Ia memainkan gelang bertuliskan namanya sendiri yang seragam seperti milik Vina juga. Saat itu mereka selalu bersama dalam suka dan duka. Vina sempat mengeluh gelang miliknya yang tertulis dengan huruf F yang seharusnya menggunakan huruf V. Lukman duduk di depan dua temannya itu sambil menunjukkan pin dari simbol geng motor. Tak disangka ternyata Lukman bergabung dalam geng motor yang disebut Doom Rider. Lukman mengaku terpaksa ikut geng motor agar tidak kena bully. Bahkan ia rela membuat logo dan pin untuk seluruh anggota di geng motor yang diikuti. Vina merasa ada cara lain untuk menyelamatkan diri dari pembulian. Malamnya Vina mengutarakan kesedihannya pada sang nenek. Ia merasa dibenci hanya karena parasnya yang cantik. Nenek memberi nasihat pada Vina bahwa manusia memiliki watak yang berbeda-beda. Tidak semua manusia itu baik, bahkan manusia bisa iri saat melihat kelebihan orang lain. Vina berkata kecantikan itu bisa menjadi kutukan jika membuatnya dibenci oleh banyak orang. Nenek langsung tahu jika cucu cantiknya itu jadi korban pembulian. Vina mengaku selalu melawan jika ada orang yang menyakitinya. Bahkan ia terlihat santai dan berkata bahwa Vina tahu bagaimana cara mengatasi para pembuli. Nenek tertawa lega dan berkata jika kemampuan membela diri Vina turun-temurun dari kakeknya. Tak berselang lama, kakek pulang dari kerjanya sebagai satpam dengan seragam penuh darah. Nenek langsung panik dan menyusul suaminya ke kamar. Kakek mengungkapkan ada tentara dibegal di kinara depan. Tentara itu dikejar oleh berandalan geng motor dan meminta tolong untuk masuk ke area gedung tempat kakek bekerja. Pria renta itu langsung menarik tubuh sang tentara untuk masuk ke dalam posnya hingga darah tentara itu membasahi seragam kakek. Nenek kian resah melihat tingkah geng motor yang selalu bikin onar. Nenek terbangun dari kenyataan masa lalu dan melenggang pergi ke meja makan. Warga yang melayat masih memadati isi rumah karena kematian Vina belum genap 1 minggu. Nenek menghampiri kakek yang duduk termenung sendirian. Karena waktu masih menunjukkan pukul 2 pagi, kakek meminta nenek untuk lanjut tidur lagi. Nenek menangis begitu teringat kondisi terakhir jasad Vina sebelum dimandikan. Nenek menceritakan betapa cucu mereka itu menderita luka parah di sekujur tubuhnya. Nenek yakin kematian Vina bukan sekedar kecelakaan biasa. Bahkan tulang tangan Vina keluar dari kulit dagingnya. Kakek juga meyakini jika kematian Vina bukan disebabkan oleh kecelakaan. Namun kakek meminta agar tidak diungkit lagi karena terlalu menyakitkan untuknya dan untuk keluarga besar. Tak enak perbincangan mereka didengar warga, kakek meminta nenek untuk tetap tenang dan menunggu waktu yang tepat untuk mencari tahu semuanya. Saat nenek hendak kembali ke kamar, ia mendengar suara tangisan Vina di kamar cucunya itu. Ke dalam kamar dan melihat kotak berbentuk hati yang sudah tercacar di atas ranjang. Nenek langsung mencium rambut Vina yang tersimpan di plastik rapi. Suara tangisan itu kembali terdengar, kali ini berasal dari dalam lemari. Nenek membuka pintu lemari itu, namun tak ada penampakan apapun yang terlihat. Suara tangisan itu masih belum hilang juga.
Nenek semakin bingung hingga tiba-tiba pagi harinya, tepat 3 hari setelah kematian Vina, nenek bersama Mbak Mar pergi ke Polres Kota Cirebon. Polisi sempat memberikan barang bukti yang diduga milik Vina, yaitu tas berwarna coklat. Mbak Mar dan nenek langsung melihat isinya, di mana ponsel Vina masih ada di dalam tas. Mbak Mar mencoba mengingat kejadian sebelum kecelakaan, di mana Vina pergi ke salon Tante Linda untuk membuat extension dari rambutnya sendiri. Mbak Mar masih ingat sempat mengantar Vina untuk menuju ke salon itu. Saat mereka membicarakan kronologi sebelum kejadian, Dani menyela pembicaraan itu dan langsung memperkenalkan diri. Ia memberi kartu namanya sebagai jurnalis di majalah Kabar Gaib. Nenek langsung marah dan berkata jika cucunya bukan hantu. Dani berusaha menjelaskan niatnya bahwa ia tidak mau membuat berita horor. Namun Pak Indra keluar dari ruangan dan meminta izin pada keluarga Vina untuk menyita barang bukti itu lagi agar bisa mengembangkan penyelidikan. Pihak polisi berjanji akan segera menghubungi keluarga korban jika sudah menemukan penyebab pasti dari kecelakaan yang terjadi. Di tempat lain, Linda masih mengurung diri di dalam kamar. Gadis itu tak mau makan dan hanya tidur seharian. Saat memejamkan mata, Linda tiba-tiba berpindah tempat dan melihat lokasi kejadian saat Vina disiksa. Lengan dan kaki Linda tidak bisa bergerak karena ditarik oleh tangan hantu dari bawah tanah. Linda berteriak kencang minta tolong hingga sosok Vina muncul dari balik semak belukar yang menjulang. Linda merintih minta tolong, namun Vina justru menarik mulut Linda lebar-lebar hingga robek dan terbelah. Untungnya Linda terbangun dari mimpi mengerikan itu. Dani sudah bertamu di rumah Linda untuk meminta keterangan. Awalnya ibu sempat menolak, tapi karena Linda sudah bangun, gadis itu langsung duduk di ruang tamu dan meminta ibunya untuk masuk ke dalam. Dani pun menanyakan beberapa hal terkait teman dekat Linda yang bergabung dengan geng motor. Linda mengungkapkan jika Lukman termasuk ke dalam geng motor dan sering membagikan aksesoris gratis untuk teman satu gengnya. Linda memberi penegasan bahwa peran Lukman di geng motor Doom Rider itu hanya sebatas membuat aksesoris saja. Lukman terpaksa ikut geng motor karena takut dibully. Dalam kesempatan wawancara itu, Linda mengungkapkan permasalahan Vina dengan mantan pacarnya yang bernama Egy. Ternyata Egy adalah geng motor yang sering menjemput pacar baru di sekolah Vina, yaitu Tika. Setiap pulang sekolah, Egy selalu nongkrong di depan gerbang untuk merebut hati Vina kembali. Bahkan Egy pernah membelikan es krim untuk Vina tanpa mempedulikan perasaan Tika sebagai pacar barunya. Vina tak mau menolak pemberian Egy karena takut menjadi masalah baru. Tika yang mengetahui hal itu langsung murka dan melakukan pembulian terhadap Vina di sekolah. Vina diseret masuk ke dalam kamar mandi dan tempat disakiti. Rambut Vina juga ditempeli permen karet sampai kusut. Meski dibully, Vina selalu melawan dan membalas Tika dengan menyiram air bekas pel pada gadis itu. Dani bertanya setelah dibully Tika apakah Vina masih sering bertemu Egy. Linda mengaku pernah bertemu Egy di kedai kopi saat bersama Vina. Egy langsung menarik tangan Vina dan memaksa sahabatnya itu untuk duduk bersama anggota geng motornya. Vina menolak ajakan Egy dan langsung pergi bersama Linda. Dani sempat meminta izin untuk merekam suara Linda. Di hari sebelum pergi ke salon Tante Hesti, Vina bertanya pada Linda tentang pembulian. Linda sendiri tidak pernah menjadi sasaran bully karena dirinya tidak menonjol di mata orang lain. Nurul langsung pergi begitu mengetahui mereka hendak pergi ke salon Tante Hesti. Nurul ketakutan masuk ke salon itu karena dipenuhi banda klinik. Bahkan Nurul berkata jika salon Tante Hesti ada pocongnya. Kecantikan Vina berhasil membawanya pada segudang prestasi. Vina pernah memenangkan ajang kecantikan dan mendambakan diri untuk jadi model terkenal. Sementara itu, Egy masih terus membuntuti. Apalagi setelah tahu Vina ikut modeling, Egy semakin birahi. Pemuda itu mengikuti Vina sampai masuk ke toilet perempuan di mall. Vina sangat ketakutan dan berusaha untuk pergi. Nahasnya Egy memaksa Vina untuk melayaninya di sana. Vina semakin memberontak dan meludahi wajah Egy. Untungnya gadis itu berhasil melarikan diri dan bergegas pulang ke rumah. Sejak saat itu, Vina sama sekali tak tenang. Ia takut Egy akan memberi pembalasan yang lebih menyakitkan. Vina menjadi lebih lembut saat menangani Egy. Ia setuju dengan Lukman yang memilih untuk bergabung dengan geng motor itu meski harus jadi pesuruh. Linda mengaku sudah lama berteman dengan Vina. Ia yakin kematian Vina bukan kecelakaan biasa. Ada banyak hal lain yang belum sempat diceritakan oleh Vina.
Dani mulai penasaran dengan sosok Egy Kurniawan, mantan kekasih Vina yang sering memberi teror di hidup gadis malang itu. Benar saja, ternyata Egy adalah anggota geng motor yang terkenal brutal dan berbahaya. Di tempat lain, Egy baru pulang setelah nongkrong bersama teman satu gengnya. Orang tua Egy tampak gelisah dan melarang Egy keluar dari rumah. Mereka sedang sibuk menyiapkan perpindahan Egy ke Jakarta. Mereka berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang semua pakaian Egy yang berkaitan dengan geng motor itu. Keluarga Egy yang notabene kaya raya dan berpangkat itu dengan mudah lari dari segala tuduhan. Bahkan ayah Egy memerintahkan agar putranya tidak membawa barang apapun yang ada di rumah. Mereka hanya fokus pada berkas ijazah dan paspor Egy agar lebih mudah melarikan diri. Egy tampak lelah setelah dimarahi ayahnya dan merebahkan diri di atas ranjang. Saat tidak tidur, ia mendengar suara manusia yang sibuk mengunyah es batu. Egy berusaha memeriksa sumber suara itu, namun lantai kamarnya basah oleh air dingin. Di bawah kolong tempat tidur Egy pun ditemukan sebongkah es batu yang hampir mencair. Egy berjalan ketakutan menuju kamar mandi dan menemukan es batu terhampar di atas bak mandi. Seketika itu, sosok hantu Vina merangkak dari dalam es batu dan menghampiri Egy dengan wajah yang membusuk. Egy yang ketakutan berusaha kabur dan melarikan diri. Hantu wanita itu tak mau tinggal diam dan membenturkan kepala Egy sampai berdarah. Ia membalas rasa sakit yang pernah dirasakan tepat sebelum kematian. Bahkan hantu wanita itu mencekik leher Egy dan meludahi wajahnya dengan darah kental. Egy berteriak histeris dan tersadar dengan luka di kepala. Dalam fase depresinya itu, Egy berusaha untuk terjun, namun sang ayah dengan cepat menolongnya lagi. Sudah kesekian kali Egy bikin ulah dan peran sang ayah selalu membereskan kekacauan itu. Hari berikutnya, anggota geng motor Doom Rider belum berani keluar rumah apalagi nongkrong seperti biasanya. Hanya ada Jaya dan Aldi yang betah duduk di bengkel motor. Mereka heran dengan keberadaan Egy yang menghilang dari peredaran. Jaya mengungkapkan jika Egy adalah anak polisi berpangkat. Sangat mudah bagi Egy untuk keluar dari masalah yang membelit mereka saat ini. Apalagi orang tuanya punya banyak rumah di berbagai kota. Ia yakin si Egy pasti disembunyikan keluar kota oleh orang tuanya. Di waktu yang sama, Dani masih menyelidiki kejadian naas yang menimpa Vina dengan sepenuh hati. Ia memberanikan diri untuk bergerak sendiri hingga bertemu sang penjual sate yang memberi sedikit petunjuk. Penjual sate itu mengetahui markas geng motor Doom Rider yang menjadi dalang kematian Vina dan Jaki. Ia menunjuk arah menuju ke markas komplotan geng motor itu yang ternyata berada di samping sekolahan. Dani menggambar denah kasar untuk menuju ke markas geng motor dan bergegas memantau keadaan di sana. Sementara itu Linda menemukan surat dari Vina yang dilipat dalam selembar kertas sederhana. Ia membaca tulisan terakhir Vina yang ternyata mengungkapkan perasaan sedihnya atas pembulian yang selama ini dirasakan. Vina seolah memiliki firasat jika mereka akan segera berpisah. Gadis itu mengaku takut jika dirinya nanti berubah menjadi sosok yang berbeda. Linda menangis histeris hingga tak sanggup berkata apa-apa lagi. Ibu Linda duduk bersama Tante Hesti untuk membicarakan rencana pindah rumah ke Garut. Tak berselang lama terdengar suara teriakan Linda yang sudah kerasukan arwah Vina di kamarnya. Ibu bersama Tante Hesti berusaha untuk menenangkan Linda, namun gadis itu masih memberontak dan meronta-ronta. Angin kencang menerpa kamar itu hingga daun pintu dan jendela ikut berguncang hebat. Tubuh Linda melayang di udara dengan pergelangan tangan yang tak henti berputar-putar. Dani sudah berada di markas geng motor yang berada di tengah sawah. Lokasi itu sudah lama ditinggal, namun bekas cakaran masih menembus tanah. Di tempat lain, nenek mencari plastik kecil berisi rambut sambung Vina. Ia yakin sudah menyimpan rambut itu di dalam kotak, namun kini tak ada lagi. Nenek mengungkapkan perasaan bingungnya pada Marliana. Ia yakin Vina hendak memberi petunjuk terkait akibat dari kematiannya sendiri. Malam itu, Deden berkunjung ke rumah Marliana dan berkata jika Linda kerasukan arwah Vina. Deden meminta keluarga Vina untuk ikut ke rumah Linda karena arwah Vina tidak mau pergi sebelum bertemu dengan keluarganya sendiri. Mereka bergegas pergi ke rumah Linda di mana gadis itu masih terus menangis histeris. Nenek, ayah Wasnadi, dan Mbak Mar baru sampai di rumah itu. Ayah berusaha memanggil Vina hingga arwah putrinya itu merintih kesakitan. Mbak Mar mulai merekam suara Vina yang merasuki tubuh Linda. Arwah gadis itu tak henti menangis dan berkata jika dirinya tak hanya mati dibunuh, bukan sekedar kecelakaan kendaraan. Ayah Wasnadi meminta agar Vina menceritakan kejadian yang menimpa dirinya itu.
Linda yang masih kerasukan pun mengungkapkan jika Vina dipukuli dari belakang tanpa sebab yang jelas. Ia ingat saat dipukul tangannya sampai patah dan bukan diseret menggunakan motor. Sementara kepala Vina dibenturkan ke motor dengan kuat sampai pingsan. Vina mengaku tak tahu apa yang terjadi setelahnya. Ternyata di saat Vina pingsan, gadis itu dibawa menuju ke markas geng motor. Vina tersadar dengan mata ditutupi kain. Ia sedang diperkosa secara bergiliran oleh anggota geng motor yang tak punya hati nurani. Gadis malang itu mendengar cacian keji yang keluar dari mulut anggota geng motor. Dalam kondisi sekarat, Jackie yang berusaha menolong Vina justru dibunuh saat itu juga. Jackie dipaksa menyaksikan tindakan asusila itu dan mayat mereka berdua dibuang di jalanan begitu saja. Tak henti sampai di situ, anggota geng motor itu memastikan Vina dan Jackie tidak menyawa lagi. Mereka melindas kaki Vina dengan sepeda motor secara berulang kali. Telapak kaki dihancurkan menggunakan bongkahan batu sampai tak bisa bergerak. Mayat itu diletakkan di jembatan flyover Kepongpongan Cirebon seolah sudah berkoordinasi agar tampak seperti kecelakaan biasa. Nenek berusaha menenangkan arwah Vina dan meminta agar tidak merasuki tubuh Linda lagi. Vina justru semakin geram dan memaksa keluarganya untuk menangkap pelaku yang sudah kabur ke Jakarta. Pelaku utama adalah anak seorang polisi berpangkat tinggi yang bernama panggilan Egy. Arwah Vina mengaku sempat meludahi Egy karena tak henti mengganggu dan terus mengejar dirinya. Nenek meminta Vina untuk segera keluar dari raga Linda, namun gadis itu bertanya-tanya mengapa Linda tidak datang di pemakamannya. Nenek membujuk Vina agar mau meninggalkan tubuh Linda dengan tenang dan menyuapi minuman seketika itu. Linda berhasil tersadar dari kerasukan dan langsung jatuh pingsan. Tante Hesti menegaskan bahwa arwah Vina hanya ingin memberitahu tentang penyebab kematiannya agar tenang di alam sana. Sementara itu Dani baru sampai ke kos setelah melakukan investigasi. Mbak Mar menelpon Dani untuk memberitahu tentang Linda yang kerasukan arwah Vina. Mbak Mar mengirimkan suara rekaman Linda dan mengungkapkan penyebab kematian Vina. Rekaman itu diunggah di akun media sosial yang membuat kasus Vina langsung viral. Semua yang mendengar suara rekaman itu ikut prihatin dan geram dengan pelaku pembunuhan Vina. Geng motor yang tidak beradab menggunakan kelompoknya untuk bermaksiat demi memuaskan nafsu semata. Setelah viralnya suara Linda, nenek dan Mbak Mar dipanggil ke kantor polisi. Pak Indra memperkenalkan bahwa Dani sebenarnya adalah adik kandungnya sendiri yang diminta untuk menyelidiki kasus kematian Vina secara diam-diam. Pak Indra turut membawa tugas dari kejaksaan yang sudah menduga adanya kejanggalan dari kasus kematian Vina. Mereka bergerak secara tertutup dan sudah berhasil mengantongi nama pelaku kurang dari 48 jam. Nasnya bukti yang ditemukan di lokasi masih sangat minim dan polisi tidak bisa merilis surat penangkapan dari terduga pelaku. Nenek sempat mengungkapkan jika jenazah Vina dipenuhi dengan luka yang tidak seperti kecelakaan tunggal. Polisi pun membenarkan hal itu dan sudah melakukan investigasi secara pemantauan terhadap terduga pelaku. Mereka terkejut begitu mendengar rekaman suara Linda karena apa yang dikatakan arwah Vina sama persis dengan temuan polisi di TKP. Pak Indra berusaha untuk menjaga kondisi tetap stabil agar pelaku tidak melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. Mereka meminta persetujuan keluarga untuk membongkar makam Vina untuk diotopsi. Sayangnya, kakek sama sekali tidak setuju dengan rencana pembongkaran makam itu. Mbak Mar setuju dengan neneknya untuk mengikuti arahan polisi agar jasad Vina bisa segera diotopsi. Pelaku kejahatan yang dibiarkan bebas tanpa hukuman akan semakin meresahkan dan merajalela. Mbak Mar takut akan adanya korban lain yang tidak mendapat keadilan seperti adiknya Vina. Nenek semakin bergebu-gebu untuk membicarakan pemuda yang disebut berulang kali namanya oleh Vina, yaitu sosok bernama Egy. Di tempat lain, Egy masih berada dalam persembunyian karena tidak boleh keluar oleh kedua orang tuanya. Sosok Vina masih terus menghantui untuk memperjuangkan keadilannya sendiri. Bu Egy dicekik dan dibenturkan berulang kali ke tembok kamar mandi hingga darah bercucuran tanpa henti. Vina tak mau berhenti menyiksa Egy dengan siksaan yang sama seperti sebelum ia mati. Tubuh pria itu dipukul menggunakan balok besar dan diseret keluar dari kamarnya. Setelah tangan pria itu patah dan hancur, arwah Vina menutup mata Egy menggunakan ikat pinggang dan membenturkan kepalanya ke lantai. Yang tampak di mata manusia, Egy melakukan itu semua dengan tangannya sendiri seperti orang depresi. Pagi berikutnya, tepat 6 hari setelah kematian Vina, tahlilan kembali digelar di rumah Vina. Linda dan ibunya datang melawat untuk yang pertama kali. Makam Vina akhirnya dibongkar untuk menjalani otopsi dari kepolisian. Di saat itulah Linda kembali kerasukan arwah Vina.
Linda dibawa ke kamar Vina seiring jasad gadis itu dikeluarkan dari liang lahat. Arwah Vina yang merasuk ke tubuh Linda tak henti menangisi jasadnya sendiri. Tim forensik tak menunggu lama untuk memeriksa setiap luka di jenazah almarhumah. Setiap luka yang disentuh membuat Vina merintih dan berteriak kesakitan. Jilbab nenek sampai terlepas karena ditarik oleh tangan Linda yang kerasukan. Arwah gadis itu merengek agar behel di giginya bisa dilepaskan. Mbak Mar langsung menelpon Pak Indra untuk membantu melepas behel dan rambut ekstensi di jasad Vina. Akhirnya tim dokter yang menjalankan prosedur otopsi melakukan permintaan dari pihak keluarga untuk melepas behel dan juga rambut di kepala Vina. Setelah lepas, arwah Vina terlihat jauh lebih tenang dari sebelumnya. Kejaksaan sudah mengantongi hasil otopsi dan langsung menindaklanjuti ke proses selanjutnya. Polisi kini sudah punya bukti untuk meringkus geng motor kriminal yang bermarkas di dekat sekolahan. Berita pembunuhan Vina cepat menyebar di media massa. Polres Cirebon berhasil menangkap 8 pelaku yang sebenarnya ada 11 pelaku. 3 diantaranya masih ditetapkan buron hingga saat ini. Jaya, Hadi Suprianto, Eko Ramdhani, Eka Sandi, Sudirman, dan Saka Tatal berhasil dibekuk di beberapa tempat yang berbeda. Dan ikut lega mendengar tindakan tegas dari kepolisian setempat. Mereka bahkan menegaskan kejadian serupa tidak akan terulang kembali dengan menertibkan komunitas geng motor yang sudah lama meresahkan warga. Linda memilih pindah ke Garut bersama ibunya. Ia masih terkekang dengan kematian sahabat dekatnya Vina dan isi surat yang sangat pilu. Vina meyakini para pembuli akan dibuli juga oleh orang yang lebih kuat. Vina memilih untuk pasrah serta mengikhlaskan segala rasa sakit yang ia terima karena usia manusia tidak ada yang tahu sampai kapan ajalnya. Suara asli Linda saat kerasukan Vina turut diperkenalkan seiring kredit berjalan dan film pun berakhir. Tanya sebagai sajian horor belaka, film satu ini menyimpan pesan moral dan kemanusiaan yang sangat mendalam. Meski korban sudah tiada, namun keadilan harus tetap ditegakkan. Kejujuran dan keadilan mungkin bisa tertunda, namun keduanya tidak akan bisa dibungkam selamanya. Film ini dinilai membuka luka lama terhadap teror dan kekerasan geng motor yang merajalela di Jawa Barat. Konon, anggota geng motor itu tidak tersentuh hukum karena polisi pun takut dengan mereka. Apa yang menimpa Vina merupakan simbol dari kecacatan sistem hukum yang tidak bisa memberi keadilan penuh bagi para korban. Kenyataan yang dialami Vina jauh lebih mengerikan dari film horor di bioskop. Bahkan dalam film ini pun sang sutradara mengaku tak sanggup untuk melakukan reka adegan ulang penyiksaan yang dialami Vina dan Eki. Dengan difilmkan kisah Vina ini, semoga pelaku pembunuhan itu menyadari serta menyesali kejahatannya, bukan justru menuntut dibebaskan. Kita doakan bersama, semoga arwah Vina dan Eki mendapat tempat terbaik di sisinya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.